Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami yaitu kelompok 5 untuk mempresentasikan materi kelompok bisnis tentang komunikasi bisnis dalam bentuk laporan. Pertama-tama perkenalkan anggota dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Erlina Dewi Susanti, NIM 19326100032, absen 8. Perkenalkan, nama saya Karunia Saida Putri, NIM 19326100089, nomor absen 13. Yang ketiga, Muhammad Yusuf, NIM 19326100019, absen 17. Yang pertama yaitu pengertian laporan dan proposal bisnis. Menurut Boff dan Thiel, laporan bisnis adalah dokumen faktual dan objektif yang dipergunakan untuk tujuan bisnis tertentu. Menurut Him, Street, dan Beatty, laporan bisnis adalah suatu pesan yang objektif dan tersusun teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari satu institusi atau lembaga ke lembaga yang lainnya untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Dan menurut Herta A. Murphy dan Herbert W., laporan bisnis adalah tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih dengan tujuan bisnis tertentu. Atas dasar dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa satu laporan bisnis harus memiliki berbagai kriteria, yaitu A. Netral, B. Tidak memihak, C. Objektif, D. Menyajikan data disusun secara sistematis, E. Menyangkut informasi eksternal maupun internal, F. Biasanya diminta oleh pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi, dan G. Memiliki tujuan yang jelas. Kemudian pengertian proposal bisnis. Menurut Haryani, proposal bisnis merupakan tulisan yang berisi rencana atau usulan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Bentuk dari proposal dibagi menjadi dua. Yang pertama, solid proposal adalah proposal yang ditujukan kepada pihak di luar perusahaan karena pihak tersebut mengumumkan atau memberitahukan kebutuhannya terhadap produk atau rencana bisnis tertentu. Yang kedua, unsolid proposal adalah proposal yang diajukan kepada pihak di luar perusahaan atas inisiatif perusahaan atau tanpa adanya pengumuman atau pemberitahuan dari pihak luar. Dalam banyak kasus, proposal dikomunikasikan dalam bentuk laporan. Oleh karena itu, penyusunan laporan dan proposal memerlukan langkah-langkah yang relatif sama. Kegunaan laporan dan proposal bisnis, yaitu laporan bisnis yang dibuat oleh suatu organisasi sangat penting untuk keperluan komunikasi, baik untuk pihak internal maupun eksternal organisasi. Laporan bisnis berguna untuk: pertama, memonitor atau mengendalikan operasi; kedua, membantu implementasi kebijakan dan prosedur; ketiga, memenuhi persyaratan legal; keempat, memperoleh bisnis baru atau pendanaan; kelima, mendokumentasi pekerjaan yang dilakukan untuk klien; dan keenam, dijadikan pedoman bagi keputusan atas isu tertentu. Kemudian masuk kepada jenis-jenis laporan bisnis. Jenis-jenis laporan bisnis dibagi menjadi 8 jenis. Yang pertama, berdasarkan fungsinya. Terdiri dari 2 laporan, yaitu A. Laporan informasi, yaitu berfungsi untuk memberi informasi dengan menyajikan fakta-fakta dan rangkuman tanpa melakukan analisis, menarik kesimpulan, atau memberi rekomendasi. B. Laporan analitikal, yaitu menyajikan fakta-fakta, menganalisis dan menafsir, kemudian mengambil kesimpulan dan memberi rekomendasi. Yang kedua, berdasarkan subjeknya, yaitu suatu laporan dapat dibedakan berdasarkan departemen tempat laporan tersebut diperoleh. Yang ketiga,
berdasarkan formalitas. Terdiri dari dua jenis laporan. A. Laporan formal, yaitu laporan yang mencangkup 3 bagian penting. Pertama, body text. 2. Prefatory part. Dan ketiga, supplement part. B. Laporan informal, yaitu laporan yang hanya mencangkup body text. Yang keempat, berdasarkan keasliannya, terdiri dari 4 jenis laporan, yaitu A. Laporan otoritas, yaitu suatu laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau kuasa dari komite atau orang lain. B. Laporan sukarela, yaitu suatu laporan yang dibuat atas inisiatif sendiri. C. Laporan swasta, yaitu suatu laporan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan swasta. D. Laporan publik, yaitu suatu laporan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah. Yang kelima, berdasarkan frekuensinya, terdiri dari 2 jenis laporan, yaitu A. Laporan berkala, yaitu laporan yang disusun secara berkala atau periodik bisa harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan. B. Laporan khusus, yaitu laporan yang ditulis ketika ada kebutuhan terhadap suatu informasi yang unik atau khusus. Yang nomor 6, berdasarkan penampilannya, terdiri dari 3 jenis laporan, yaitu A. Laporan memorandum, yaitu laporan yang menggunakan format memo. B. Laporan surat, yaitu laporan yang menggunakan format surat. C. Laporan dalam bentuk cetakan, yaitu laporan dalam bentuk cetakan. Kemudian yang ketujuh, berdasarkan pelaksanaan proyek, terdiri dari 3 jenis laporan. A. Laporan pendahuluan. Laporan pendahuluan mencangkup persiapan suatu proyek, hasil yang diharapkan, dan cara melakukan pelatihan pegawai. B. Laporan perkembangan. Laporan mengenai perkembangan pelaksanaan proyek secara berkala. C. Laporan akhir, yaitu laporan mengenai akhir pelaksanaan suatu proyek. Yang kedelapan, berdasarkan pelaksanaan pertemuan, terdiri dari 4 laporan, yaitu A. Agenda, adalah suatu dokumen yang ditulis sebelum pertemuan berlangsung, mencangkup jadwal pelaksanaan dan topik yang akan dibahas dalam pertemuan. B. Resolusi, adalah laporan singkat yang secara formal berisi pengumuman hasil konsensus suatu pertemuan. C. Notulen, adalah laporan resmi dalam suatu pertemuan yang telah berlangsung, mencangkup catatan semua hal yang terjadi dalam pertemuan. D. Laporan pertemuan, adalah suatu laporan resmi yang mencangkup bahasannya luas dengan berisi hasil-hasil pertemuan atau konferensi penting. Selanjutnya, syarat-syarat laporan yang baik. Yang pertama, informasinya akurat atau sesuai dengan fakta. Suatu informasi yang tidak mencangkup kebenaran, tidak akurat, atau tidak lengkap akan mengakibatkan kemunduran, kemerosotan, atau bahkan memudarnya reputasi suatu organisasi di hadapan masyarakat. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya distorsi atau pemutarbalikan suatu fakta, dapat dilakukan berbagai hal seperti menjelaskan fakta atau peristiwa yang terjadi secara konkret, melaporkan semua fakta yang relevan, dan memberikan bukti-bukti valid yang mendukung simpulan. Yang kedua, mengisyaratkan adanya perimbangan yang baik dari penulis. Laporan bisnis dibuat tidak hanya untuk kepentingan pihak internal, tetapi juga pihak eksternal organisasi. Oleh karena laporan bisnis adalah suatu dokumen resmi yang dibaca oleh masyarakat luas, sudah sepantasnya untuk tetap menjaga etika bisnis, menghindari kata-kata atau pendapat yang dapat menyinggung, menyerang, atau menjelek-jelekan seseorang atau lawan bisnis. Syarat yang ketiga adalah format, style, dan organisasi sesuai dengan pembaca. Pesan bisnis berorientasi pada penerima. Format dan organisasi penulisan laporan bisnis hendaknya mampu memenuhi kebutuhan pembaca. Terdapat 3 pilihan format laporan, yaitu surat, memo, atau manuskrip. Yang pertama, surat. Surat merupakan laporan yang memiliki jumlah halaman 5 atau kurang dari 5 dan ditujukan kepada pihak luar organisasi.
dapat dibuat dalam format surat. Laporan tersebut mencakup semua bagian suatu surat, dilengkapi dengan judul, catatan kaki, tabel, dan gambar. Yang kedua, memo. Format yang paling umum untuk laporan singkat yang digunakan untuk kepentingan pihak intern suatu organisasi. Dalam memo, tercantum tanggal, tujuan, kepada siapa, dari siapa memo tersebut, dan subjek memo itu sendiri. Yang ketiga, manuskrip atau naskah. Oleh karena panjangnya laporan, format manuskrip atau naskah memerlukan lebih banyak komponen. Panjang laporan sangat tergantung kepada subjek, tujuan, dan hubungan dengan pembaca. Jika pembaca relatif asing dan materi laporan non-rutin atau kontroversial, maka diperlukan uraian yang lebih rinci. Jika istilah-istilah yang digunakan cukup familiar bagi pembaca, informasi bersifat rutin dan tidak kompleks, maka laporan disusun dengan ringkas dan jelas. Untuk materi selanjutnya adalah perencanaan laporan bisnis. Perencanaan atau persiapan adalah hal yang sangat penting dalam setiap aspek, termasuk dalam membuat laporan. Persiapan yang diperlukan untuk menulis laporan dan proposal paling tidak mencakup 6 tahapan. Tahapan tersebut antara lain, yang pertama, mendefinisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diinginkan, berapa banyak, mengapa, dan kapan akan sangat membantu dalam menetapkan masalah. Tujuan ruang lingkup keterbatasan seperti dana dan waktu, dan judul suatu laporan. Untuk tahapan yang kedua adalah analisis audiens. Analisis terhadap penerima atau audiens merupakan tahapan yang paling penting dalam mempersiapkan laporan bisnis. Seseorang yang bertugas menyusun laporan bisnis perlu memperhatikan siapa yang akan menerima laporan tersebut, baik dari segi pendidikannya, pengalamannya, maupun emosionalnya. Hal tersebut bertujuan agar laporan bisnis yang ingin disampaikan dapat mengenai sasaran. Tahapan yang ketiga adalah menentukan ide atau gagasan. Dalam tahap ini, semua ide yang terlintas ditulis secara umum. Kemudian, laporan dibuat berdasarkan rencana kerja yang rinci. Untuk beberapa laporan, rumusan hipotesis dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan informasi yang diperlukan. Berikutnya, tahapan yang keempat. Tahap keempat dalam mempersiapkan laporan adalah mengumpulkan fakta yang diperlukan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Data-data tambahan bisa diperoleh dengan melakukan penelitian sekunder seperti mencari data dari majalah, surat kabar, dokumen pemerintah, dan ensiklopedia. Dan penelitian primer seperti mencari data dari catatan organisasi, surat-surat, catatan harian, laporan-laporan, wawancara, dan daftar pertanyaan. Selanjutnya, tahapan yang kelima adalah menganalisis dan menafsirkan data. Untuk laporan singkat, tahap ini hanya memerlukan waktu yang sangat singkat. Namun, untuk laporan panjang seperti laporan analisis yang didasarkan pada fakta yang diperoleh dari berbagai sumber, tahap ini memerlukan waktu yang lebih lama, dikarenakan analisis atau penafsiran harus objektif dan jujur, serta tidak menghilangkan atau memanipulasi fakta yang relevan. Tahapan keenam atau tahap yang terakhir adalah mengorganisasikan data dan mempersiapkan outline akhir. Setelah menganalisis dan menafsirkan data secara hati-hati, hasil temuan diorganisasikan dan dibuatkan outline akhir. Sebelum menyiapkan outline, perlu dipertimbangkan berbagai metode pengorganisasian. Nah, untuk materi selanjutnya adalah penulisan atau pengorganisasian laporan bisnis. Bentuk penyusunan suatu laporan atau proposal memiliki daya tarik tertentu yang akan mempengaruhi pembacanya. Oleh karena itu, selain maksud dan subjek, kebutuhan calon pembaca juga harus dipertimbangkan manakala memilih rencana organisasional untuk seluruh tubuh laporan dan proposal. Yang pertama, cara menyusun tubuh laporan. Sebagaimana hanya pesan bisnis yang lain, menyusun tubuh laporan dapat menggunakan pendekatan deduktif atau langsung dan pendekatan induktif atau pendekatan tak langsung.
Kebanyakan laporan bisnis disusun secara deduktif karena pembaca ingin tahu lebih dini mengenai kesimpulan dan rekomendasi laporan. Untuk pendekatan deduktif, kata deduktif atau langsung menggambarkan laporan dari belakang ke depan atau menjelaskan ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu, sebelum menjelaskan hal-hal yang lebih rinci. Pendekatan deduktif ini dapat digunakan jika pembaca memiliki karakteristik seperti eksekutif yang sibuk dan lebih suka menentukan sesuatu dengan segera. Sedangkan pendekatan induktif ini berbeda penyajiannya dengan pendekatan deduktif. Dengan cara induktif, fakta-fakta yang ada dijelaskan sebelum ide-ide pokok dan simpulan atau rekomendasi dikemukakan. Pendekatan induktif ini dipergunakan jika pembaca memiliki karakteristik seperti ingin mengetahui penjelasan secara rinci terlebih dahulu untuk dapat memahami simpulan dan rekomendasi. Kemudian yang kedua ada cara menyusun teks laporan. Teks laporan dapat disusun dengan cara-cara. Yang pertama, membuat topik-topik atau kriteria. Cara ini merupakan hal yang umum dalam pembuatan laporan. Judul utama mungkin menggunakan kriteria standar, faktor-faktor, pemecahan masalah, manfaat, atau karakteristik. Apabila tujuan laporan adalah untuk menentukan apakah suatu perusahaan harus membeli atau memproduksi, maka keputusan pertama adalah menentukan kriteria yang paling penting. Yang kedua, menyusun urutan suatu peristiwa atau berbagai kejadian. Dalam pembuatan agenda, program konvensi atau laporan perkembangan, aturan agenda secara kronologis menggunakan periode waktu seperti tanggal, bulan, tahun, jam, atau musim dapat digunakan karena sesuai dengan pokok bahasannya. Yang ketiga, mendeskripsikan lokasi atau tempat. Teks bisa dikembangkan dengan mendeskripsikan lokasi atau tempat, apakah di rumah, pabrik, kantor, atau pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Selanjutnya, yang keempat, menjelaskan suatu proses atau prosedur. Metode ini menelusuri tahapan-tahapan, misalnya suatu tahapan kebijaksanaan, operasi mesin, prosedur melakukan tabungan atau penarikan simpanan. Yang kelima, menyusun urutan tingkat kepentingannya secara alfabet. Urutan pertama di sini berisi ide-ide, kejadian-kejadian, atau topik yang paling penting, selanjutnya diikuti oleh topik yang kurang penting atau tidak penting. Yang keenam, menyusun urutan tingkat familiaritas. Cara ini mengembangkan teks dengan menyajikan hal-hal yang paling sederhana atau familiar terlebih dahulu, kemudian meningkat ke yang lebih kompleks atau kurang familiar. Seseorang cenderung lebih mudah memahami hal-hal yang sudah diketahui sebelumnya daripada yang belum diketahui. Yang ketujuh, menyusun sumber-sumber yang digunakan. Metode ini cocok digunakan jika pembaca yang sangat tertarik pada sumber informasinya. Untuk mengembangkan teks laporan dengan metode ini, perlu dilakukan konfirmasi terhadap berbagai narasumber yang berkaitan dengan materi laporan. Dan yang terakhir adalah pemecahan masalah. Cara yang populer ini membahas masalah terlebih dahulu, diikuti dengan cara pemecahan masalahnya. Cara tersebut umum digunakan untuk mengorganisasikan suatu presentasi yang bersifat persuasi. Nah, selain dua hal yang tersebut di atas, penulisan atau pengorganisasian laporan bisnis ini juga terdapat metode outline atau kerangka tulisan. Jadi setelah menyusun atau mengorganisasikan body dan teks laporan, judul dan subjudul dapat disusun dalam satu outline. Sebelum menulis laporan dan proposal, outline atau kerangka akan membantu melihat hubungan antara topik, membandingkan proporsi dan judul, mengecek keterkaitan seluruh materi di dalam suatu susunan yang logis, dan menghilangkan tumpang tindih. Outline singkat atau pendek yang hanya terdiri dari 3 atau 4 judul dan subjudul lebih baik diatur dalam format yang sederhana. Sementara outline panjang dapat menggunakan kombinasi angka huruf, sistem desimal, atau kombinasi huruf angka. Kombinasi angka huruf di sini adalah cara yang paling populer dalam dunia bisnis dan akademis. Nah, untuk menyusun judul dan subjudul perlu diperhatikan 5 hal.
Yang pertama adalah menempatkan ide-ide yang paling penting di tingkatan tertinggi, pertimbangan panjang laporan, subjek, dan pembaca. Yang kedua, keseimbangan masing-masing bagian perlu dijaga dengan baik. Misalnya, judul di bagian 1A memiliki 10 subjudul, sedangkan 1B tidak memiliki subjudul. Hal tersebut tentu menunjukkan adanya ketidakseimbangan. Oleh karena itu, cakupan judul 1A perlu dipersingkat, sedangkan 1B perlu dikembangkan lebih lanjut. Yang ketiga, jika membagi suatu topik, paling tidak harus terdapat 2 subjudul. Yang keempat, menggunakan pertimbangan dengan baik. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit untuk subjudul. Dan yang terakhir, jangan pernah menggunakan judul laporan sebagai bagian judul atau subjudul. Selanjutnya, penyusunan laporan singkat. 1. Kebanyakan laporan informal hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Biasanya, laporan singkat berbentuk memo atau surat sepanjang 1 atau 2 halaman. Beberapa hal penting dalam rangkuman singkat. 1. Gaya penulisan pribadi yang menggunakan gaya penulisan orang kedua. 2. Penggunaan grafik untuk lebih menekankan penulisan. 3. Penggunaan judul atau sub-subjudul dalam tubuh laporan. 4. Penggunaan format memo atau surat. Yang kedua, pengorganisasian memo dan laporan internasional. Laporan internasional memiliki satu tujuan dasar, yaitu menjelaskan sesuatu dengan istilah yang tegas. Laporan internasional banyak digunakan dalam dunia bisnis, mencakup laporan monitoring dan operasi pengendalian, pernyataan prosedur dan kebijaksanaan, laporan aktivitas personal, dan laporan dokumentasi kerja klien. Yang termasuk dalam pengorganisasian memo dan laporan internasional adalah laporan periodik atau berkala dan laporan kegiatan personal atau individu. Yang ketiga, pengorganisasian laporan analitikal. Laporan analitikal berbeda dengan laporan internasional dalam hal penentuan tujuan. Tujuan utama dari laporan internasional adalah untuk membidik pembaca, sedangkan laporan analitikal dirancang untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar dapat menerima atau suatu simpulan yang direkomendasikan. Beberapa hal yang termasuk ke dalam laporan analitikal antara lain: 1. Laporan justifikasi adalah usulan intern yang digunakan untuk melakukan persuasi kepada top manajemen agar menyetujui suatu investasi atau proyek tertentu. Kedua, usulan bisnis baru dari klien yang dimaksud untuk memperoleh produk atau proyek yang digunakan oleh bisnis atau pemerintah di luar klien. Yang terakhir adalah troubleshooting, adalah suatu dokumen yang berorientasi kepada keputusan yang disusun untuk kepentingan top manajemen. Penyusunan laporan formal. Laporan panjang disebut dengan laporan formal. Hal yang membedakan laporan panjang dan laporan singkat adalah jumlah halaman laporan dan bentuk atau formatannya. Beberapa hal yang termasuk ke dalam penyusunan laporan formal. A. Cara mendefinisikan masalah. Tahap pertama dalam penulisan suatu laporan formal, baik laporan informal maupun analitikal, adalah mendefinisikan masalah, mencakup pertanyaan yang tepat, dan cara mengembangkan pertanyaan tujuan. B. Outline untuk analisis. Setelah mendefinisikan masalah dan menentukan tujuan, kegiatan selanjutnya adalah mengorganisasikan penelitian dengan mengelompokkan masalah ke dalam serangkaian pertanyaan khusus yang mencakup 1. Mengembangkan struktur yang logis. 2. Aturan pembagian ide. Yang ketiga, penyusunan outline pembuka. C. Penyusunan rencana kerja. Setelah mendefinisikan masalah dan membuat outline, perlu ditetapkan suatu rencana kerja yang didasarkan pada outline pembuka atau pendahuluan. Suatu rencana kerja formal pada umumnya mencakup beberapa hal seperti 1. Permasalahan yang dihadapi. 2. Maksud skop atau ruang lingkup penelitian. Ketiga,
pembahasan urutan tugas, sumber informasi, observasi, atau eksperimen batasan waktu, uang, atau data yang tersedia. 4. Telaah atas pekerjaan proyek, jadwal, dan sumber-sumber yang diperlukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan yang akan dilakukan, dan berapa biaya penelitiannya. D. Cara melakukan penelitian. Nilai laporan tergantung pada kualitas informasi yang disajikan dalam laporan. Saat mengumpulkan informasi, perhatikan terlebih dahulu cara mengorganisasikan informasi yang diperoleh. Ada 4 cara untuk mengumpulkan data primer, yaitu memeriksa dokumen-dokumen, melakukan observasi, survei, dan eksperimen. Yang pertama ada dokumen bisnis yang termasuk ke dalam data primer antara lain laporan penjualan, neraca, laporan rugi laba, kebijakan-kebijakan korespondensi. 2. Observasi atau pengamatan merupakan salah satu cara untuk memperoleh sumber data primer dalam dunia bisnis. Yang ketiga, survei, suatu cara untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Keempat, eksperimen. Kegiatan eksperimen lebih banyak dilakukan dalam bidang teknis. Hal itu disebabkan oleh perlunya manipulasi faktor-faktor yang tercakup di dalam suatu eksperimen secara lebih ekstensif. Subbab terakhir, analisis dan interpretasi data. Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data yang diinginkan, kemudian dilakukan analisis atas hasil temuan tersebut. Proses analisis pada dasarnya merupakan suatu pencarian hubungan antara fakta-fakta yang telah ditemukan. Perhitungan secara statistik dapat dilakukan apabila data yang dikumpulkan berbentuk angka. Contohnya, perhitungan statistik adalah mean, tren atau kecenderungan, korelasi, dan regresi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.